Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisoimi wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi wa 'inda al-qiyami minan naumi wa 'inda al-qiyami ila sholati. Faslun, ini fasal wasiwaku dan bermula bersiwak itu mustahabun, disunahkan, fi kulli halin, pada setiap keadaan, illa, kecuali, ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lisoimi, bagi orang yang berpuasa. Wahwa, dan bermula siwak itu fi thalathati mawadi'a, terdapat beberapa tempat, itu asyaddu istihbaban, sangat disunahkan, inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi. Inda taghayyuril fammi, pertama ketika berubahnya bau mulut, min azmin, dari lamanya diam, wa ghairihi, dan selainnya diam, wa indal qiyami, dan yang kedua ketika bangun, minan naumi, dari tidur, wa indal qiyami, dan yang ketiga ketika bangun untuk mendirikan ila sholati, kepada sholat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah khusus ada di sana kayu siwak itu, dan sunnah untuk selalu digunakan. Nanti menjadi masalah jemaah sekalian. Nanti oleh orang-orang akan ditanyakan, kan dulu nggak ada sikat gigi. Bagaimana kalau sekarang sudah ada sikat gigi, sudah ada odol, bahkan ada odol dari siwak? Bagaimana hukumnya? Ada lagi golongan orang yang menyatakan, jijik benar ya, habis digosok-gosokkan, ditaruh di kantong lagi, apa nggak mau jigong itu? Ada juga yang bilang begitu terhadap orang-orang yang selalu menggunakan kayu siwak. Saya kalau ada orang yang pulang umroh, saya dikasih, saya pakai buat siwak, tapi lama-lama hilang, entah kemana. Nanti kembali lagi kepada, tapi tetap saja menggunakan sikat gigi dan menggunakan odol yang Pepsodent dari siwak itu. Sekarang saya di rumah itu Pepsodentnya dari siwak itu, yang ada tulisan siwak, nggak tahu benar apa enggak itu. Pokoknya yang ada tulisan siwak, saya menggunakan itu Pak, tergantung yang ngasih. Nggak tahu kalau dari sini ngasihnya apa ntar. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiwaku mustahabun, bersiwak itu hukumnya sunnah. Nah, bersiwak hukumnya sunnah. Apakah bersiwak menggunakan gosok gigi dengan sikat gigi yang ada sekarang, atau bersiwak menggunakan kayu siwak itu? Ada orang yang bersikukuh jemaah sekalian, pokoknya bersiwak yang sunnah itu ya menggunakan kayu siwak yang datang dari Arab. Pokoknya kemana-mana ngantongin, itu yang sunnah. Sementara bagaimana kalau nggak ada kayu siwak itu? Nah, oleh golongan yang lain nanti akan menyampaikan, iya kalau ada kayu siwaknya. Kalau nggak ada bagaimana? Apa kita nggak gosok gigi terus? Nah, modern ini maka ada sikat gigi, dan ditambah lagi dengan obatnya, ya odol itu ditambah dengan itu. Kalau hanya menggunakan sikat gigi doang, mulut kita masih terasa bau kan? Iya kan?
mulut kita masih terasa bau. Bahkan orang yang menggunakan kayu siwak sekalipun tetap menggunakan sikat gigi. Nah, nanti hukumnya bagaimana? Apakah masih sunnah menggunakan sikat gigi sama seperti hukum menggunakan siwak itu? Nah, nanti oleh ulama akan disampaikan hukumnya sama karena sama-sama membersihkan mulut, membersihkan gigi. Apapun alatnya, asalkan alat itu bisa membersihkan mulut kita daripada aroma-aroma yang tidak mengenakan, maka hukumnya sunnah. Lalu disimpulkan hukum membersihkan gigi hukumnya sunnah, hukum mewangikan mulut hukumnya sunnah, apapun alatnya. Dulu bapak-bapak pernah nggak kalau di kampung dulu ibu-ibu itu menggunakan pasir kecil-kecil? Ada tuh orang kampung, ada pasir yang kecil-kecil itu diambil, disikatkan di giginya. Tapi yang punya gigi, kalau sudah nggak ada gigi, gusir doang mah nggak mungkin, ya kan? Jadi pakai pasir itu, pasir yang kecil-kecil itu digunakan untuk membersihkan giginya. Ada juga orang-orang tua kita menggunakan apa? Serabut kelapa. Kelapa punya kulit, Pak. Maka serabutnya itu diambil, dijadikan alat untuk membersihkan giginya. Nama juga orang kampung nggak ada kayu siwak, di mana carinya? Mau beli sikat gigi barangkali nggak punya, orang dulu. Lalu ada juga orang kampung yang menggunakan garam. Itu garam diaduk, dicampur sama apa biasanya? Ada dulu orang kampung menggunakan genteng yang digosok itu. Itu bisa memutihkan gigi. Nah, banyak alat sehingga sekarang odol siwak itu campuran dari apa? Dari garam, campuran dari siwak, campuran dari daun itu yang buat ibu-ibu di gigi itu, daun sirih, dicampur-campur, Pak. Bahkan sekarang ada orang yang ngambil daun sirih buat kunyah doang, buat nguatin gigi. Nah, masalahnya di sini bukan masalah manfaat daripada sirih dan yang lainnya, tapi bagaimana mulut ini bisa wangi, mulut ini bisa bersih, supaya tidak ada kuman yang di dalamnya mampu membuat orang jadi bisa penyakit gusi, bisa penyakit gigi, bahkan giginya bisa kuning apalagi perokok. Nah, ini masalah nih. Wasiwaku mustahabun. Taruhlah sekarang kita, karena kita jauh daripada kayu siwak, nah itu dimiliki oleh orang-orang Arab dan orang yang dekat sama belanja siwak. Bagaimana kalau jauh? Sekarang kita menggunakan sikat gigi, berarti sikat gigi hukumnya sunnah. Nggak hanya menggunakan sikat gigi, dia juga menggunakan odol, jadi sunnah berarti. Bagaimana kalau nggak ada sikat gigi, nggak ada odol, orang-orang kampung apa yang sunnah? Barangkali menggunakan pasir yang sunnah bagi dia, karena tergantung alat untuk membersihkan gigi dan mulutnya. Bagaimana kalau pasir yang halus nggak ada? Bagaimana hukum menggunakan serabut kelapa? Kalau itu adanya lalu digunakan untuk membersihkan mulut dan gigi, maka hukumnya sunnah, asalkan bisa menjadi bersihnya mulut dan gigi supaya tidak ada jigongnya gitu. Karena sejatinya dulu di Arab yang ada cuma kayu siwak. Lah orang sini carinya kemana? Kalau harus pergi kemana? Ke itu yang orang-orang jemaah tabligh itu. Ya kapan kita bersihkan gigi, maka gunakan odol dan sikat gigi, maka hukumnya sunnah. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan, berarti membersihkan gigi sunnah hukumnya dalam setiap keadaan. Sunnah hukumnya. Di dalam kitab ini, barangkali di kitab yang ibu bapak pegang,
hanya terjemah doang, tidak ada referensi dasarnya, hadisnya apa, penjelasan ulamanya. Kalau saya punya, jadi kalau nanti pegang semua penjelasannya, yang usah ngaji, baca aja penjelasannya. Wah, pintar juga nih pengurus masjid nih. Nah, di dalam kitab ini menjadi dasar sunnahnya bersiwak atau sunnahnya sikat gigi adalah An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasul bersabda, as-siwaku mathaharatun lil fammi, siwak itu alat untuk mensucikan mulut. Lihat, as-siwaku mathaharatun, siwak itu alat untuk mensucikan, membersihkan, lil fami, untuk mulut. Berarti siwak adalah alat untuk membersihkan mulut. Mau menggunakan kayu siwak, mau menggunakan sikat gigi dan odolnya, di kampung-kampung mau menggunakan serabut kelapa, mau menggunakan pasir yang kecil-kecil, mau menggunakan mau menggunakan garam campur sama irisan genteng, silakan. Yang jelas dalam hadis ini, asiwaku mathaharatun, siwak itu alat untuk membersihkan lil fami, yaitu mulut. Lah orang Arab barangkali menggunakan kayu siwak karena memang adanya itu. Kita di Indonesia dan di pedalaman Indonesia nggak ada kayu siwaknya, maka menggunakan alat apa saja asalkan bisa membersihkan mulut dan gigi, hukumnya sunnah. Ini dari Nabi, ini hadisnya. Mardhatun lirabbi, dan alat keriduan, artinya orang yang bersiwak tersebut mereka mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bersiwak, orang yang membersihkan mulutnya, membersihkan giginya. Kalau senyum kelihatan bersih giginya, maka orang yang diajak lawan senyumnya, dia betah senyum sama kita. Satu, senang dia, Allah ridho. Coba kalau orang yang giginya kuning senyum, wah, senyum sendiri kita mah berpaling dari dia. Kalau kawan senyum kita sudah nggak senang, barangkali Allah tidak senang. Jadi kalau kita senyum sama orang, gigi kita kelihatan putih, nah orang yang senyum sama kita senang, Allah juga senang. Yang kedua, aroma mulut kita kalau wangi, orang juga senang untuk ngobrol dengan kita, maka Allah pun senang, malaikat pun senang. Maka orang yang bersiwak mardhatun lirabbi, disenangi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya. Hadis ini dari An-Nasa'i, sementara warawahu Bukhari ta'liqan. Illa ba'da zawali lisaimi, kecuali, nah, ternyata ada pengecualian, kecuali orang yang berpuasa menjadi makruh dia berpuasa kalau dia menggosok gigi pas tergelincir matahari. Kapan tergelincir matahari? Ya masuk waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhur? Ya matahari tergelincir. Bagaimana patokan waktu zuhur? Nanti di kitab fikih itu akan kita bahas. Waktu zuhur itu masuk kalau bayangan kayu yang kita tancapkan sudah bergeser ke arah sana, atau apa namanya, utara ya, utara atau timur tuh? Arah timur. Sementara matahari sudah bergeser ke arah barat. Dulu nggak ada jam. Ulama-ulama dulu mendeteksi kapan masuknya waktu zuhur, dia ambil kayu, dia tancapkan, dia luruskan, ternyata bayangan kayunya sudah bergeser ke arah timur, itu artinya matahari sudah bergeser ke arah barat, maka masuk waktu zuhur. Itu namanya matahari tergelincir.
Kalau sudah demikian, makruh orang yang berpuasa sikat gigi atau bersiwak. Makruh. Boleh. Kenapa dimakruhkan? Khawatir, nama juga lagi haus kita, telan dikit ya batal kan, maka makruh. Itu rawan, Pak. Rawan. Jangankan kita sikat gigi, jangankan kita bersiwak, kalau bisa kumur-kumur pun jangan. Khawatir. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Dia di samping kita nggak tahu kalau kita nelen. Makanya makruh, makanya jaga-jaga. Apalagi sikat gigi lama, manis lagi di lidah kita. Itu odolnya, apalagi odolnya odol siwak. Ya sunnah ini bukan. Hati-hati, maka makruh hukumnya. Kenapa? Ada alasannya. 5 rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut fammi shaimi, la khulufu fammi shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa. Itu atyabu, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada aroma minyak misik. Kenapa tidak harus gosok gigi? Kenapa tidak harus bersiwak saat kita berpuasa tergelincir matahari dan dimakruhkan? Bau mulutnya orang yang berpuasa sama seperti baunya minyak misik di sisi Allah, bukan sama tetangga. Sisi Allah. Saya ngopi dulu biar bau kopi mulut saya. Nah, jemaah sekalian, disampaikan di dalam kitab ini wala yasulu ghaliban lisawm illa ba'da zawal wa istimalu siwaku yadhhabuhu. Nah, wa istimalu siwaku yudhibuhu walidzalika karoha. Menggunakan siwak itu bisa menghilangkan bau mulut. Menggunakan siwak bisa menghilangkan bau mulut, maka menggunakannya menjadi hukumnya makruh. Kalimatnya dalam hadis ini kalimatnya adalah atyabu, lebih wangi. Jadi bukan lagi wangi, lebih wangi. Nah, kalau wangi barangkali biasa, lebih wangi. Karena ini namanya isim tafdil. Isim tafdil itu arti yang bermakna lebih, atyabu. Kalau kita bilang akbar itu lebih besar, asghar lebih kecil, asam lebih baik. Kalau wangi, atyabun, lebih wangi. Kira-kira bapak-bapak lebih milih wangi mulut di hadapan bini atau di hadapan Allah? Lah bini mah kadang mengecewakan, Allah mah memuaskan. Coba aja, emang bisa cium istri lagi puasa? Enggak, memang biasa. Apa pernah cium bini lagi puasa? Kan kita nggak nyium bini, nggak usah pakai gosok-gosok. Bagaimana kalau nyium istri lagi puasa? Boleh apa enggak? Kalau cuma nyium doang, nggak apa-apa, khawatir minta yang lain, repot. Kalau orang nyium bini sama seperti orang nyium piring nasi, ya, nyium piring doang, yang repot makannya. Habis nyium piringnya di samping ada ikan ayam, repot urusan. Maka nggak usah sekalian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik menurut Allah. Nanti oleh ulama yang lain dibilang begini, Pak, itu kan bau mulutnya, bagaimana kalau wangi mulutnya?
repot ini urusan fikihnya. Kalau bau mulutnya saja membuat mulut kita wangi di hadapan Allah, bagaimana kalau mulut kita wangi? Berarti di hadapan tambah wangi mulut kita. Nah, ada orang yang ngakalin hadis begitu, ada. Sehingga mulutnya diwangiin terus, lama-lama ya bisa minum air gosok gigi dia. Maka fikih memakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk ngegosok gigi, karena orang yang berpuasa jangankan digosok giginya, jangankan nggak digosok giginya, digosok pun masih bau. Kenapa? Karena di antara orang yang bau mulutnya adalah karena naik asam lambungnya. Orang yang berpuasa naik asam lambungnya, walaupun menggosok giginya, kalau dia bernapas masih bau mulutnya. Coba jajal. Kenapa tahu? Saya puasa, saya pelakunya. Jadi tahu kita. Maka lebih baik nggak usah ngegosok sekalian, kalau nggak ada manfaatnya sih. Mau supaya wangi tetap bau, karena orang berpuasa asam lambungnya naik, maka mulutnya bau. Biarin dah bau, asal Allah senang, gitu aja udah. Nah, kelanjutannya wahua, dan siwak itu fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Hukum siwak yang sangat disunahkan adalah ada 3 tempat. Kalau tadi mustahabun, sunnah biasa. Sunnah biasa. Penjelasan lebih lanjutnya, siwak itu menjadi sangat sunnah. Bukan sunnah biasa lagi, sangat sunnah. Asyaddu istihbaban. Kalau syadun sangat, kalau asyadun sungguh sangat, gitulah. Kalau thayyibun wangi, atyabun lebih wangi. Kalau kabirun besar, akbar lebih besar. Ini kalimatnya asyaddu, lebih wangi, lebih sunnah. Kapan saja? 1, inda taghayyurul fami min azmin wa ghairi, ketika berubahnya bau mulut kita karena lamanya diam. Tadi saya sampaikan, kalau lamanya diam maka mulut kita ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Lamanya diam. Di dalam kitab ini ada penjelasan. Kalau di situ nggak ada, ini biar ada ngajinya, biar nggak baca doang ya. Atau sedikit supaya beda mana murid mana guru gitulah kan. Kalau ada semua kan nggak ada bedanya nanti ya. Cuma terima amplop doang kan. Apa arti al-azmu itu? Al-azmu yang dimaksudkan dalam min azmin di kitab itu, as-sukutu tatwilu, diam yang lama, au tarkul akli wasyarbi, atau tidak makan dan tidak minum. Orang yang diamnya lama, tidak makan, tidak minum, orang yang berpuasa. Nah, karena lamanya diam, lamanya enggak makan, lamanya tidak minum, kalau kita tidak puasa, ini babnya bukan lagi yang atas. Babnya tatkala mulut kita bau tanpa puasa. Saya ulang. Babnya adalah tatkala mulut kita bau, aromanya tidak bagus tanpa puasa, karena lamanya tidak makan, lamanya tidak minum, maka mengeluarkan aroma yang tidak sedap, maka hukumnya sangat disunahkan untuk menggunakan siwak atau menggosok gigi. Sangat disunahkan. Kenapa sangat disunahkan? Ya kalau kita bergaul kan khawatir ada aroma-aroma yang tidak bagus, membuat kawan kita ente mulutnya bau gitu kan. Apalagi jarang makan. Tapi kalau orang suka minum kopi, insya Allah bau mulutnya bau kopi, aromanya sedap, maka kopi itu hukumnya wajib. Hukumnya ya boleh. Hukumnya boleh. Supaya apa? Supaya mulutnya tidak bau. Di mobil-mobil Pak, mobil-mobil itu
Supaya aroma mobilnya enak pakai apa? Bubuk kopi, Pak. Berarti menggunakan bubuk kopi supaya ada wangi yang bagus hukumnya minum aja sekalian daripada ditaruh gitu kan. Maka kopi, Pak, hukumnya berarti kalau yang nggak ngopi nggak dapat kebagian mewangikan mulutnya, berarti nggak kebagian pahala lah gitu. Hukum yang pertama sangat disunahkan adalah tatkala mulut kita sangat bau karena lamanya tidak makan, lamanya tidak minum, lamanya diam, maka disunahkan untuk bersiwak kalau ada kayu siwaknya. Kalau tidak ada, boleh menggunakan gosok gigi dan odolnya. Hukumnya sunnah. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur itu hukumnya sangat disunahkan bersikat gigi atau bersiwak. Apalagi orang mau berangkat sholat subuh. Ini saya bilang nih lewat mimbar ini nih, orang kalau mau berangkat sholat subuh bangun tidur itu kalau sempat ya, tapi sangat disunahkan gosoklah gigi terlebih dahulu. Karena kita bangun tidur tersebut mulut kita bau. Mulut kita bau karena air liur kita kemana-mana, apalagi tidur tengkurap. Bisa bikin pulau Kalimantan di bantal kita, saudara. Apalagi sebelum tidurnya tidak gosok gigi. Apalagi malamnya tidur sama bini, campur air liurnya kan. Pas tidur keluar air liurnya di bantal, pasti aromanya tidak sedap. Maka bangun pergi sholat subuh berjamaah di masjid sangat disunahkan. Kalau punya siwak, siwak terlebih dahulu. Kalau tidak ada, gunakan gosok gigi. Supaya apa? Tetangga di samping kita sop itu enak. Yang repotnya kita nggak gosok gigi, habis ngerokok atau bangun tidur kita salam ke kanan, dia ke kiri. Waduh, berhadapan wajah kita, aromanya nggak sedap. Maka sangat disunahkan, Pak, sangat disunahkan. Wa indal qiyami minan naumi, bangun dari tidur. Bangun dari tidur nggak harus pergi sholat subuh. Pokoknya sangat disunahkan setiap bangun dari tidur untuk gosok gigi, untuk bersiwak, karena mulut kita ini berbagai macam aroma yang dirasakan lagi tidur itu. Bahkan ada guru dokter saya yang menyarankan bangun tidur minum air putih. Bangun tidur minum air putih supaya apa? Supaya air liur yang nyangkut di mulut dan di tenggorokan ini nanti nggak jadi penyakit. Maka diturunkan, dibersihkan, baru gosok gigi. Sunnah. Ada hadisnya? Ada. Rawiyal Bukhari wa Muslim wa ghairihima an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwaki yasusu yadliku. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya an Hudzaifah, dari Hudzaifah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, kata Nabi, kata Hudzaifah, kana nabiyyu, sesungguhnya Nabi, ini kata Hudzaifah nih, sahabat Nabi ini, kana nabiyyu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila bangun, minal laili, daripada tidur di malam hari, yasusu, bukan yasusu, yasusu, ada shin sama so. Kalau yasusu itu sin, susu dua, kalau satu su namanya. Nah, ini yasusu, menggosok-gosok. Dalam kitab ini yasusu ay yadliku, artinya dalaka yadliku, menggosok-gosok, berarti gosok gigi maksudnya. Fahu yasusu, fahu, menggosok-gosokkan fahu, mulut Nabi, bisiwaki, dengan siwak. Maka sunnah hukumnya mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis warawa Abu Dawud
Abu Dawud meriwayatkan wa ghairihi dan selain Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya annan nabiyya kata Aisyah ini annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi kana la yarkudu ada siapa Nabi la yarkudu tidak bangun minal laili walan nahar malam hari dan siang hari fayastaiqidu illa tasawwaka tidak bangun pas Nabi bangun daripada tidurnya malam dan siang hari kecuali Nabi bersiwak qabla ayyatawadda sebelum Nabi berwudu. Jadi bangun dari tidurnya Nabi malam hari atau siang hari disaksikan oleh Aisyah istrinya radhiyallahu anha Nabi kalau bangun daripada tidurnya langsung bersiwak sebelum dia berwudu. Jadi bersiwak dulu baru berwudu atau gosok gigi dulu baru berwudu. Jangan sampai gosok gigi setelah sholat, nggak dapat pahala sunnahnya. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa indal qiyami ila sholati ketika ingin mendirikan sholat. Sholat yang 5 waktu atau sholat-sholat sunnah di dalam penjelasannya di kitab ini, sholat apa saja? Apakah hanya sholat yang 5 waktu yang disunahkan? Ternyata tidak. Orang yang bersiwak itu tidak hanya saat mendirikan sholat yang wajib. Di dalam kitab ini fardun au naflan, sholat yang fardu atau sholat yang sunnah, tetap mereka bersiwak. Berarti bagaimana kalau kita mau menggunakan ba'diyah bersiwak atau gosok gigi? Bagaimana kalau mau menggunakan qobliyah? Boleh. Nah yang repotnya boleh nggak begini Ustaz? Kita dari rumah kita sudah gosok gigi karena kita tidak membawa kayu siler dan kita nggak punya. Kita sudah gosok gigi, sekali gosok gigi dari rumah kita untuk yang ba'di qobliyahnya, lalu yang wajibnya, lalu yang ba'diyahnya. Boleh nggak? Boleh kalau tidak ada alat siwaknya. Nah kalau harus menggunakan gosok gigi kan repot. Mau sholat sunnah keluar gosok lagi, itu pasti telat berjamaahnya. Coba aja. Nanti habis itu keluar lagi, habis sholat masuk masjid qobliyah, habis qobliyah keluar lagi gosok lagi, lama-lama gusinya rusak itu. Benar. Nanti habis sholat wajib keluar lagi, mau ba'diyah gosok lagi. Nah yang repot kalau qobliyahnya 4 rakaat 2 kali salam, yang ba'diyahnya 4 rakaat 2 kali salam, dia keluar masuk sibuk menggosok terus. Maka kalau tidak ada kayu siwaknya, silakan 1 kali gosok gigi buat qobliyah iya, yang wajib iya, yang ba'diyah juga iya. Lain hal kalau ada siwaknya, enak di kantong ada, mau sholat kantongin lagi, mau qobliyah kantongin lagi, mau yang wajibnya gosok lagi, kantongin lagi, ngambil sisi sunnahnya. Habis kita yang wajib mau ba'diyah gosok lagi, kantong lagi, enak karena nggak keluar masjid. Karena cuma 1 kayu siwaknya, maka hukumnya sunnah kalau yang itu. Di dalam kitab ini, wa kadzalika indal wudu'i lama rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian juga ketika kita berwudu tetap bersiwak. Wa ghairihi dan selainnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la-amartum bisiwaki 'inda kulli shalah wa fi riwayat li Ahmad la-amartum bisiwaki ma'a kulli wudu'in ay li-amartum amrun ijab wa hadha dalilun al-istihbabul muakkad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya
dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, kata Nabi, laula an asyukko, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki, sungguh aku memerintahkan mereka umatku untuk menggunakan siwak inda kulli sholatin, setiap kali melakukan sholat. Ini hebatnya Nabi ya. Sudah tahu Nabi ini pasti umatnya malas bersiwak nih. Nabi nggak mau memberatkan. Maka kalimat laula an asyuqu ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Kira-kira berat nggak Pak bersiwak? Lah buktinya sekarang nggak ada yang bersiwak karena berat. Kalau ada ringan. La amartum bisiwaki, sungguh aku wajibkan, sungguh aku perintahkan. La amartuhum ini adalah ada lam taukid. Sungguh aku perintahkan bermakna wajib untuk selalu bersiwak ketika mau sholat. Sepertinya umatku ini berat. Udahlah, daripada memberatkan, sholat aja susah, bagaimana sambil nanti suruh bersiwak. Yang tadi sholat 5 waktu diringkas menjadi 5 waktu, itu aja beratnya luar biasa. Bagaimana kalau ada siwaknya? Belum cari kayu siwaknya, cari kesana kemari nggak dapat, akhirnya nggak sholat. Ya sudahlah, sunnah saja. Maka seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan mewajibkan, memerintahkan kepada mereka, kata Nabi. Di dalam riwayat Imam Ahmad, la amartum bisiwaki ma'akul liwudu'in, aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Bukan hanya mau sholat Pak, setiap mau berwudu siwak, mau berwudu siwak, mau berwudu siwak, habis itu sholat siwak lagi. Berat ini umatku, maka hukumnya sunnah. Nah, penjelasan daripada hadis tersebut adalah aila amartum amrun ijab. Artinya la amartuhum pada kalimat laula an asyqa ala ummatil amartuhum adalah bermakna perintah wajib. Karena berat, maka wa hadza dalilul istihbab al muakkad, ini menjadi dalil, menjadi sunnah muakkad. Bahasa fikihnya adalah asadus tihbaban, sangat disunahkan. Tadinya mau diwajibkan sama Nabi Pak. Tadinya mau diwajibkan. Wah, ternyata Nabi itu tahu ada umatnya di Indonesia jauh daripada Arab, kayu siwak nggak ada. Barangkali ada gosok gigi, barangkali cuman ada odol. Nah, kalau terus mereka pakai itu boros, maka hukumnya sunnah. Itu hebatnya Nabi. Nabi memahami tentang kondisi umatnya, tapi terkadang umatnya nggak memahami bagaimana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi dalil jemaah sekalian bahwa bersiwak atau orang yang bergosok gigi sangat disunahkan pada 3 tempat: ketika mulutnya bau, ketika bangun dari tidur, dan ketika ingin mendirikan sholat.